segera dikembangkan masuk ke dalam uji klinis tahap ketiga dan kemungkinan akan menjadi vaksin booster atau vaksin penguat. Nah, ini kabar yang mengembirakan tentu saja untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, apa kabarnya? Jumpa dan ketemu lagi di channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel. Berharap, berdoa, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Hari ini kembali seperti biasa Mas Oji Channel hadir membersamai teman-teman semuanya menyajikan informasi. Yang ingin kita angkat hari ini, informasinya adalah terkait vaksin Nusantara. Apa itu? Dapat info bahwa tim peneliti mengatakan vaksin Nusantara ini cocok banget, sangat cocok menjadi vaksin untuk dosis ketiga atau dosis vaksin booster. Artinya sudah sampai dalam tahapan yang akan segera dikembangkan masuk ke dalam uji klinis tahap ketiga dan kemungkinan akan menjadi vaksin booster atau vaksin penguat. Nah, ini kabar yang mengembirakan tentu saja untuk kita semuanya yang menunggu-nunggu tentang vaksin Nusantara. Nah, bagaimana informasi selanjutnya? Yuk kita simak bareng-bareng dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, tim peneliti vaksin Nusantara, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Daniel Chen mengklaim vaksin Nusantara yang berbasis metode sel dendritik cocok digunakan sebagai booster vaksin atau vaksin dosis ketiga untuk virus corona. Saat ini peneliti sedang merancang untuk fase ketiga di protokol dan itu betul-betul dilakukan oleh tim peneliti sesuai dengan arahan pimpinan termasuk dari Menteri Kesehatan. Kita akan bekerja sesuai dengan kaidah good practical, kata Daniel dalam diskusi yang diselenggarakan secara virtual. Daniel mengungkapkan bahwa nantinya pihaknya akan melibatkan masyarakat dan memilih cermat kelompok mana yang bisa menjadi relawan. Namun demikian, ia belum bisa memastikan kelompok mana yang bisa menjadi relawan dan kapan waktu uji klinis tahap ketiga akan dilakukan. Peneliti sedang menyusun protokol dan nantinya akan melakukan pengumuman terbuka sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses, kata Daniel. Ia memastikan bahwa pengembangan vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto ini telah sejalan dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh Badan POM. Kita akan patuh pada kaidah ilmiah dan apabila dikerjakan terus, kita akan lanjutkan agar fasilitas laboratorium kita memenuhi kriteria Good Laboratory Practice, ungkapnya. Ia juga memastikan apabila uji klinis berhasil, maka vaksin Nusantara bisa menjadi salah satu pilihan vaksin booster yang aman dikombinasikan dengan segala jenis platform vaksin. Karena sifat dendritik itu memperkuat imunitas, maka itu digunakan untuk menjadi vaksin booster, apapun jenis vaksin yang digunakan untuk vaksin dasarnya. Meskipun banyak terjadi pro kontra di ruang publik mengenai vaksin Nusantara, masyarakat terus mendukung pengembangan vaksin tersebut. Pasalnya, kehadiran vaksin Nusantara dinilai sebagai menjadi salah satu cara agar Indonesia bisa keluar dari ketergantungan impor obat-obatan. Banyak tokoh dan anggota DPR telah mendapatkan satu kali suntikan vaksin Nusantara dan tidak ada efek samping seperti saat mendapatkan suntikan vaksin yang lain. Tidak seperti vaksin yang lain yang kadang ada efek samping. Vaksin Nusantara malah membuat badan menjadi lebih fresh. Sejalan dengan rencana vaksin Nusantara yang akan dilaksanakan uji klinis tahap ketiga, kita berharap bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar dan vaksin Nusantara dapat segera diproduksi secara massal. Uji klinis tahap ketiga ini tentunya akan melibatkan banyak orang dan kalau kita lihat hasilnya bagus, maka bisa diproduksi dan bisa dipakai oleh masyarakat luas. Nah, itu tadi teman-teman semuanya terkait dengan vaksin Nusantara yang dikatakan sangat cocok, relatif cocok, aman untuk dosis ketiga dan sudah siap semestinya masuk ke dalam uji klinis fase ketiga kelak atau nanti ke depan. Vaksin ini menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk vaksin tambahan dosis ketiga atau vaksin penguat bersama dengan vaksin buatan anak Indonesia yang lain, yaitu vaksin merah putih. Nah, mudah-mudahan menjadi kabar yang gembira, mudah-mudahan bisa terrealisasi betul-betul dan kita semuanya bangga menggunakan vaksin buatan anak dalam negeri supaya juga mengurangi vaksin-vaksin datang dari luar negeri atau vaksin impor. Nah, itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih segala dukungannya, terima kasih segala supportnya. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.